Saudara, les privat merupakan usaha yang memiliki prospek yang sangat bagus. Karena seiring dengan perkembangan dunia pendidikan, les privat adalah usaha yang memberikan transfer ilmu tambahan di luar jam sekolah. Dan ini adalah potensi yang sangat besar untuk meraih keuntungan di sana. Nah, keunggulan usaha ini adalah yang pertama, kita bisa lakukan usaha les privat ini di rumah. Jadi tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan lokasi yang bagus untuk disewa. Ya, jadi bisa dilakukan di rumah. Bisa di rumah kita, bisa di rumah customer atau klien. Yang kedua, permintaan usaha ini sangatlah tinggi. Karena apa? Setiap orang tua ingin anaknya menjadi pandai, ingin anaknya menjadi ranking pertama di sekolah, dan ini peluang yang sangat besar. Ya. Dan yang ketiga adalah usaha ini tidak terbatas untuk pelajaran sekolah. Mungkin bisa pelajaran hobi, mungkin bisa apa saja yang Anda kuasain, Anda bisa ajarkan ke orang lain yang membutuhkan. Dan yang keempat, usaha ini usaha yang tanpa modal. Modal untuk materi tidak ada, tetapi modal kemampuan dan keahlian itu yang dipastikan harus dimiliki. Dan yang kelima, biaya operasional untuk usaha les privat ini sangatlah kecil, karena kita tidak perlu membayar listrik, tidak perlu menyewa tempat, tidak perlu membuat buku-buku materi yang banyak cetakannya. Cukup dengan memberikan pembelajaran yang jauh lebih baik dan bermanfaat bagi siswa. Dan yang keenam, keunggulan ini adalah waktu belajarnya yang sangat efektif. Disesuaikan dengan waktu kita, disesuaikan dengan waktunya siswa. Kita temukan sehingga menjadi kesepakatan, dan di situ kita mulai untuk pembelajaran. Nah, bagaimana cara memulainya dan apa yang harus diperhatikan? Untuk memulai usaha ini kita harus perhatikan, kita harus unggul di bidangnya. Artinya begini, kalau kita ahli di bidang matematika, kalau kita ahli di bidang bahasa Inggris, maka kita harus memberikan private di bidang matematika atau bahasa Inggris. Yang kedua adalah kita harus memiliki skill mengajar. Sebagai contoh, banyak ibu-ibu yang sarjana, banyak orang tua yang mungkin S2, tetapi dia tetap memanggil guru les. Karena apa? Karena dia tidak bisa mentransfer ilmunya ke anaknya, atau mungkin tidak punya waktu. Dan yang ketiga, kita harus melatih kesabaran. Kenapa harus seperti itu? Karena orang yang les private, orang yang mengundang guru les di rumah, dia memerlukan perhatian dan pendampingan secara khusus sehingga bisa menyerap ilmu dengan baik. Selanjutnya, kita harus analisa usaha itu. Melakukan evaluasi dengan peningkatan pengajaran. Apakah selama ini ada komplain? Apakah selama ini siswa kita berprestasi? Apakah selama ini siswa kita bisa menerima atau tidak? Itu harus kita analisa sehingga kita hari demi hari, bulan demi bulan bisa memberikan peningkatan kualitas pengajaran yang baik. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat dan Anda bisa berpikir dan bisa memulai usaha les privat. Terima kasih, semoga berhasil dan sukses. Salam bersama dosen senior.